Janji terakhir Josie WNI asal Padang Pariaman sebelum ditemukan tak bernyawa di Jepang. Josie Putri Cahyani warga negara Indonesia asal Padang Pariaman, Sumatera Barat sempat ucap janji terakhir sebelum ditemukan tak bernyawa di Jepang. Janji terakhir itu diungkapkan oleh sang ibu Dasmawati 40 tahun yang menyebut terakhir berkomunikasi dengan Josie Kamis 17 Agustus 2023 pagi sebelum akhirnya hilang kontak dan ditemukan tewas. Josie juga berkomunikasi dengan makciknya di Jakarta dan neneknya di Padang Pariaman, Sumbar. Lewat telepon, ujar Dasmawati, Josie mengatakan ia memasuki masa libur sekolah selama 1 bulan. Jadi ingin bekerja untuk mengisi waktu libur. Kami mendengar itu tentu hanya mengiyakan dan memberikan semangat, jelas Dasmawati. Sebelum menutup teleponnya, Josie mengatakan bahwa neneknya akan mengirim uang Kamis 17 Agustus 2023 siang. Waktu Jepang saat istirahat bekerja. Janji tersebut memang ditepati Josie, hanya saja itu janji terakhir Josie pada keluarganya. Pasca telepon tersebut, Josie tidak lagi bisa dihubungi. Bahkan ia tidak pulang lagi ke asrama sekolah. 5 hari setelah telepon tersebut, Josie ditemukan pihak kepolisian Jepang dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah apartemen berjarak 3 km dari asrama sekolah. Padahal ia memiliki mimpi besar untuk membahagiakan neneknya, tapi belum kesampaian, terang Dasmawati. Hubungan Josie Putri Cahyani WNI yang ditemukan meninggal dunia di Jepang dan kenalannya diungkap sang ibu Dasmawati. Menurutnya, Josie baru mengenalnya sepekan sebelum ia dinyatakan hilang dan tidak kembali ke asrama, Kamis 17 Agustus 2023. Perkenalan Josie dengan pria tersebut tidak berjalan bagus, terang Dasmawati. Ia mengungkapkan pasca berkenalan, Josie pernah cerita pada adik kandungnya yang mendapat ancaman dari pria tersebut. Bahkan ancaman serupa juga diterima seorang guru tempat Josie belajar melalui nomor telepon private diduga dari pria yang sama, yang menduga anak diculik sehingga tidak pulang lagi ke asrama. Saya menduga karena ada ancaman tersebut, Josie diculik oleh pria itu, jelas Dasmawati saat dihubungi berada di Malaysia. Dugaan itu diperkuat Dasmawati melalui pengakuan dari teman satu asrama Josie. Sewaktu tidak pulang, Josie sempat menelpon dan meminta tolong. Hanya saja temannya tidak berani mengambil tindakan karena masih baru berada di Jepang. Ia memperkirakan penculikan terjadi pada Kamis 17 Agustus 2023 malam seusai Josie sempat menelpon keluarganya untuk pergi bekerja pagi hari. Kemudian sampai keesokan harinya hingga jenazah Josie ditemukan polisi, ia tidak pernah kembali ke asrama sekolah. Itulah sebabnya ia melapor kepada pihak kepolisian melalui sejumlah teman Josie di Jepang. Laporan hilangnya Josie baru diproses Senin 21 Agustus 2023. Dan jenazahnya diumumkan bertemu pada Selasa 22 Agustus 2023. Jenazahnya ditemukan di sebuah apartemen yang berjarak 3 km dari asramanya tinggal. Setelah diusut polisi, apartemen tersebut ternyata ditempati pria diceritakan Josie pada keluarganya. Pria tersebut ternyata mantan residivis kasus pembunuhan tahun 2017. Hingga saat ini jenazah Josie masih ditangani pihak kepolisian. Pihak kepolisian ingin melakukan autopsi terlebih dahulu untuk memastikan penyebab dari kematian Josie, terang Rosalia. Ia pun berharap kematian Josie bisa terungkap supaya Josie bisa mendapat keadilan.